Sekali Minggu. Bang Daniel, gimana Bang? Baik Kak. Baik kabarnya. Iya. Kakak gimana kabarnya? Aku juga sehat dan sukacita. Kita mau tanya pemusik dulu ya, Bang pemusik ya. Tanya ke Bang Ando dulu. Bang Ando apa kabarnya? Sehat, baik. Sehat. Sekarang ada Bang Kia. Puji Tuhan, baik Kak. Oke, semuanya sehat dan semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita hari ini mau sekolah minggu lagi, tapi sebelumnya ada hal-hal yang harus dipersiapkan nih sama adik di sekolah minggu. Apa aja tuh Bang? Coba Abang dulu yang bilang. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi, terus berpakaiannya yang rapi dan bersih, lalu harus sudah sarapan. Terus apa lagi Kak? Selain itu harus siapkan persembahan dan Alkitab. Kemudian siap memuji Tuhan dengan semangat. Jadi kalau misalnya Kalina sama Bang Daniel bilang berdiri harus berdiri ya. Terus harus kalau misalnya mau duduk, mau berdoa, duduk yang baik. Ya kan Bang ya? Iya Kak. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi You Are Good to Me. Eternally, Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me. Unto your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. To me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Sekarang kita mau masuk ibadah dengan sikap berdoa ya Bang ya. Semua adik-adik sikap berdoa dan kita mau menyanyikan lagu Mari masuk. Mari masuk. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dengan sikap berdoa. Ya Yesus.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan mulai untuk pengampunan dosa. Sebelum itu kita bernyanyi Holland Dakdana. Kita akan berdoa bersama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat bulanan di bulan November diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kakak dan abang mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita akan bernyanyi Burung Pipit Tidak Menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang Kalina dan Bang Daniel mau mengajak adik-adik untuk mengingat hafalan minggu lalu. Nah, kelas kecil, kelas tengah, Kalina dulu ya Bang, nanti kelas besar Abang Daniel, oke? Siap. Oke, kita sama-sama ya adik-adik kelas kecil ya. 1, 2, 3. Aku memuliakan Tuhan dengan tubuhku. Sekarang kelas tengah ya. 1, 2, 3. Melakukan kehendak Allah itu adalah ibadahku yang sejati. Sekarang untuk kelas besar, ikutin ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Kalina mau ngingetin dulu nih, apa aja nih kita yang harus siapin lagi Bang? Pertama, hati, lalu ada Alkitabnya. Dan harus duduk tenang ya Bang ya. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu apa Bang? Tangaku namet-met. Tangku namet-met. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami sekolah minggu, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita kembali mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal 41, dimulai ayat 46 sampai dengan ayat 57. Mari semuanya adik-adik buka Alkitabnya. Saya baca untuk kita semua. Mari kita ikuti. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf
2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu mengenai kisah yang bernama Yusuf. Kisah dari seorang pemuda yang bernama Yusuf. Tapi sebelumnya saya ingin adik-adik kami semuanya mengetahui siapakah itu Yusuf sebenarnya. Mungkin dari antara anak-anak kami sudah mengetahuinya siapa Yusuf. Tapi Amang Pendeta ulangi, Yusuf itu adalah keturunan Abraham. Abraham itu adalah bapa seluruh orang percaya. Anaknya Abraham adalah Ishak, dan anaknya Ishak adalah Yakub. Dan anak Yakub ada 12, salah satu diantaranya adalah Yusuf. Sehingga kita boleh mengatakannya bahwa Yusuf itu adalah keturunan dari bapa orang percaya yang bernama Abraham. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh Yusuf sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang diperolehnya di dalam firman ini. Kisah hidupnya diawali ketika dia lahir di tengah-tengah keluarga ayahnya Yakub. Dia sangat disenangi oleh orang tuanya. Dia disayang karena dia baik. Yusuf itu orangnya baik. Orang tuanya sayang kepada dia. Tetapi saudara-saudaranya memusuhinya. Pendeta cerita, Yusuf akhirnya dijual saudara-saudaranya kepada seorang pedagang Midian yang pergi ke Mesir. Kemudian Yusuf dijual, dan di Mesir juga dia dijual pedagang atau saudagar Midian ini. Kemudian dia difitnah, dia dituduh berbuat yang tidak baik sehingga masuk ke penjara. Nah, di tengah penjara dia dipanggil raja untuk memberitakan atau untuk menjelaskan arti dari mimpi Raja Firaun. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, cerita kisah ini juga yang menceritakan ketika dia sudah keluar dari penjara.
dia berhasil menceritakan apa yang terjadi di tanah Mesir. Dia menceritakan kepada Raja Firaun bahwa selama 7 hari akan datang kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Tetapi selanjutnya 7 tahun kemudian akan datang bala kelaparan yang sungguh hebat. Itu dijelaskan oleh Yusuf kepada Firaun untuk mengartikan, menjelaskan mimpi dari Raja Firaun. Oleh karena itu, Yusuf diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir sebagai wakil raja. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita boleh mengatakan perjalanan kehidupan, perjalanan hidup seseorang itu tidak selalu mulus. Tetapi selalu berganti-ganti, ada sukacita, ada persoalan hidup yang harus dijalaninya, ada kesulitan. Tetapi akhirnya kalau dia orang yang baik di hadapan Tuhan, dia akan diberkati Tuhan seperti Yusuf ini. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dijelaskan dalam khotbah ini, Yusuf adalah seorang pemuda yang sangat bijaksana. Dia sangat bijaksana untuk mengatur segala apa yang terjadi di tanah Mesir dihubungkan dengan makanan. Karena dalam 7 tahun ada berkelimpahan, dijelaskan tadi dalam 7 tahun itu dia menyimpan gandum pada lumbung-lumbung di setiap kota. Supaya apa? Ada persediaan 7 tahun kemudian karena ada bala kelaparan. Itulah pentingnya hikmat atau kebijaksanaan ataupun kepandaian, kecerdasan dari seseorang seperti Yusuf. Oleh karena itu, adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, penting kita untuk meneladani Yusuf dalam hal kebaikannya. Penting kita untuk meneladani Yusuf dalam hal kecerdasannya. Penting kita untuk meneladani Yusuf dalam hal kebijaksanaannya. Karena seorang Yusuf mampu membawa semua masyarakat Mesir hidup dan tidak mati kelaparan karena kebijaksanaannya menyimpan bahan makanan. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga diinginkan Tuhan kepada kita saat ini, kepada anak-anak kami. Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana, bagaimana kita menjadi orang yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita ini, kita juga termasuk sebagai keturunan Abraham, sebagai orang percaya. Kita anak-anak Abraham sebagai orang percaya. Oleh karena itu kita harus menunjukkan bahwa kita ini, anak-anak kami adalah keturunan Abraham yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang baik, yang menjauhi kejahatan seperti Yusuf. Karena apa? Karena kita juga diberkati Tuhan seperti Yusuf itu. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, kalau kita jalani hidup kita, kebijaksanaan apa saat ini yang bisa kamu lakukan? Anak-anak kami lakukan. Bagaimana kita boleh seperti Yusuf mengatur hidup kita masing-masing. Mengatur untuk apa? Untuk taat kepada Tuhan. Mengatur untuk apa? Untuk mengatur bagaimana kita bisa menempatkan diri kita saat ini sebagai anak-anak sekolah minggu. Bahkan juga bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang siswa, pelajar di sekolah. Untuk itu mari semuanya mampu mengatur kehidupan itu, waktunya masing-masing. Jangan bermalas-malasan. Orang yang malas adalah ciri orang yang tidak bijaksana. Bagaimana anak-anak kami juga mampu mengatur waktunya, misalnya
Sekarang waktunya untuk belajar. Jam berapa ke jam berapa harus belajar. Ada sedikit dibuat waktunya untuk bermain. Itu harus diatur. Kita harus, anak-anak kami harus mampu mengaturnya. Ada waktu bermain. Ada waktu untuk membantu orang tua. Jangan habiskan waktumu untuk bermalas-malasan, tidur-tiduran, main game atau apa saja. Seolah-olah waktu itu kita tidak bisa mengaturnya. Firman ini mengatakan kepada anak-anak kami, mari atur waktumu sedemikian rupa supaya kita menjadi orang yang bijaksana seperti Yusuf itu. Yang kedua yang kita renungkan dari firman ini adalah bagaimana Yusuf mampu menyimpan makanan untuk masa depannya. Masa depan semua orang di tanah Mesir, bahkan dari seluruh bumi, dipersiapkan makanannya. Artinya apa, anak-anak kami? Kita harus mampu mempersiapkan hidup kita untuk masa depan. Kalau hal kecil, mungkin kalau ini adalah hal menabung yang dilakukan oleh Yusuf. Menabung makanan untuk dimakan 7 tahun berikutnya. Dipersiapkan. Bagaimana dengan anak-anak kami? Firman ini mengarahkan kita. Mungkin kita diberikan orang tua kita jajan setiap hari. Tetapi dihabiskan, malah kurang. Boleh saja kita menyimpannya sebagian dan sebagian untuk kita tempatkan untuk hal-hal yang perlu. Untuk apa kita simpan, sisihkan, simpan untuk persiapan kita ke masa depan kita. Mungkin untuk biaya studi ke depannya, simpanlah, tabunglah. Di mana bisa di bank, bisa ditabung. Bisa juga buat celengan, simpan uangmu. Jangan habiskan seperti Yusuf yang mampu menyimpan makanan itu. Sehingga ketika terjadi kesulitan, dia tidak kekurangan. Bersyukurlah anak-anak kami, orang tua kita juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Yusuf. Mereka sangat bijaksana. Orang tua kita bijaksana. Pandai mengatur keuangan. Untuk apa? Supaya ada bekal, persiapan untuk hari esok. Oleh karena itu, orang yang bijaksana di hadapan Tuhan mampu mengatur kehidupannya, mampu mengatur waktunya, dan dia juga mempersiapkan kehidupannya untuk masa depannya. Kiranya anak-anak kami mampu melakukannya dengan taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang telah Engkau perdengarkan melalui hamba-Mu kepada anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu saat ini yang beribadah pada minggu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya firman-Mu ini menguatkan dan menjadi arahan, membimbing anak-anak Tuhan supaya mereka mampu meneladani Yusuf, orang yang bijaksana, orang yang taat, orang yang berhikmat. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah anak-anak Tuhan ini. Berikan hikmat yang daripada sorga, kebijaksanaan, kecerdasan, agar anak-anak Tuhan ini juga mampu mengatur kehidupannya, mampu mengatur waktu-waktunya dengan baik, dan juga menempatkan diri sebagai anak yang taat kepada Tuhan, anak yang baik, dan mampu mempersiapkan hidupnya untuk masa depan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah juga orang tua dari sekolah minggu ini di dalam kehidupan sehari-hari. Berkati pekerjaannya, tambahkan sukacita, tambahkan hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, agar orang tua dan keluarganya juga mampu bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
kami serahkan juga anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu yang mungkin pada saat ini ada dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami juga menyerahkan kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu yang selalu memberikan waktunya membimbing anak-anak sekolah minggu ini. Berikan tetap sukacita, berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bang ya. Ya Kalina. Sekarang kita mau mengulang lagi nih ayatnya untuk hafalan minggu ini. Ya. Pertama aku mau minta tolong yang kelas kecil untuk Bang Kia, boleh? Boleh Kak. Boleh dong. Yuk Bang Kia, kita coba ayat hafalan kelas kecil. Allah menjaga dan menyertai Yusuf. Oke, thank you Bang Kia. Lalu Nah. sekarang Untuk kelas tengah dan besar akan dibawakan sama Bang Andos Tumorang. Ya, ayat hafalan kelas besar itu, kelas tengah dan kelas besar itu adalah dari Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Oke, terima kasih Bang Ando. Selanjutnya apa Bang? Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya dan jangan lupa uang persembahannya bisa transfer ke rekening bank gereja. Ya adik-adik, oke. Kita akan mulai persembahannya, kita akan bernyanyi di Sonadong Hubauan Tuhan. Di son adong hubungan Tuhan, parpueni ngoluku naso tardonian, sadiang ma argana Tuhan, molos naini raju masude denggam basam, jaloma Tuhan salas maroham. Uingoto hatam da Tuhan, ikon sariono konanggem namet metan, ape oma tangamu saka, itak naotiki unang sudanian, jaloma Tuhan salas maroham. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mau menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sekarang kita mau menutup ibadah, kita akan menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, adik-adik kami sekolah minggu dan juga orang tua kami orang tua sekolah minggu. Puji Tuhan, ibadah kita pada minggu ini telah selesai dan berjalan dengan baik. Kami dari semua pendeta, semua Sintua HKBP Jalan Legend Suprapto, Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,